Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Baiti Takmirul Hikmah, JGP Angkatan 9 dari SDN Duku Jati Kidul 01 Kabupaten Tegal. Perkenalkan, fasilitator yang selalu memotivasi kami yaitu Bapak Mulyono Eskom, dan pengajar praktik yang sabar mendampingi kami Bapak Muhammad Tobiin SPD. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang, setiap sekolah sudah memiliki peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Akan tetapi selama ini yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Hal tersebut terjadi karena murid kurang memahami alasan peraturan tersebut dibuat, sehingga murid akan menaati peraturan tersebut hanya untuk menghindari hukuman dan rasa tidak nyaman. Tujuannya untuk mewujudkan murid yang berkarakter, bertanggung jawab, dan lebih bijaksana dengan memiliki sikap disiplin diri yang kuat, merdeka, dan sesuai profil pelajar Pancasila, serta menciptakan iklim disiplin positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai keyakinan universal. Adapun lini masa tindakannya adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan memohon izin untuk melakukan kegiatan tentang penanaman disiplin positif yang perlu diterapkan oleh semua guru dan warga sekolah. Mengumpulkan seluruh rekan guru di lingkungan sekolah untuk melaksanakan diseminasi materi disiplin positif, dan juga merencanakan dan menginstruksikan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas bersama muridnya di kelas masing-masing, serta melakukan pendampingan, monitoring, dan refleksi. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi disiplin positif yang saya lakukan dengan penyebaran pemahaman kepada rekan guru SD Negeri Duku Jati Kidul 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Duku Jati Kidul 01, kepada segenap rekan guru dan juga kakak-kakak mahasiswa dari kampus mengajar, dan juga rekan CGP. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi menyebarkan budaya positif di SD Negeri Duku Jati Kidul 01. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Baiti Takmirul Hikmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tegal. Ya, sebelum kegiatan ini dimulai ya, sepertinya kita memulainya biar semangat itu bagaimana? Apa ada yang mau speaking terlebih dahulu sebelum acaranya dimulai? Kita tepuk semangat sama-sama dulu ya. Ya, tepuk semangat. 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 Terima kasih Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, semoga nggak ngantuk ya walaupun ini sudah siang. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang budaya positif, barangkali ada di benak Bapak Ibu Guru yang mau mengemukakan pendapat tentang apa sih budaya positif itu. Monggo, barangkali ada yang mau menjelaskan sedikit tentang budaya positif atau berkomentar tentang budaya positif. Monggo Ibu Bibi. Ya, Bu Bibi, budaya positif itu seperti apa nggih? Kebiasaan yang memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu bersama bahwa yang namanya budaya itu dari sesuatu yang memang yang sering kita kerjakan. Di sini pemaparan tentang budaya positif. Budaya positif dari sesuatu hal yang sering kita kerjakan, tetapi yang baik, yang bagus.
Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Vivi bahwa budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai baik. Itu menurut Bu Vivi. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Ibu Sinta barangkali mau berpendapat tentang budaya positif, Ibu? budaya positif yaitu suatu kebiasaan atau kebiasaan hal baik yang dilakukan anak tapi diberikan pada anak tanpa paksaan, tanpa tekanan dan tanpa hukuman. Oke, terima kasih Ibu, bagus sekali ya penjelasan dari Ibu. Jadi kebiasaan atau kebiasaan hal-hal baik yang dilakukan tanpa adanya paksaan. Terima kasih Ibu, tepuk tangan untuk Bu Vivi dan Bu Sinta. Terima kasih. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke budaya positif itu apa ya, tadi sudah dikemukakan agar ada gambaran sedikit tentang pengertian budaya positif. Nah, selanjutnya untuk menuju ke budaya positif itu, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Masih ingat nggih Ki Hajar Dewantoro itu siapa? Bapak Pendidikan Nasional. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran hakikatnya adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Jadi di sini guru memiliki tugas untuk membimbing, mengarahkan, mendampingi, memberikan dukungan pada murid agar tumbuh sesuai dengan potensi dan kodrat masing-masing untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Ya, jadi siswa itu sudah memiliki dua kodrat, yaitu kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu bahwa siswa itu sebenarnya bukan dari selembar kertas putih bersih, tetapi setiap siswa sudah mempunyai potensi masing-masing. Sedangkan kodrat zaman adalah dalam melakukan kegiatan pembelajaran kita harus mengikuti perkembangan zaman, tidak monoton misalnya belajar hanya menggunakan buku teks, tetapi kita juga harus mengikuti perkembangan digital. Sesuai dengan trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa Inarso Soklodo Ipadio Mangunkarso Tukuri Handayani. Guru diharapkan mampu mengantarkan murid berkembang sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Inarso Soklodo bahwa guru itu harus bisa memberikan contoh atau perilaku yang baik kepada muridnya. Ingmatio Mangunkarso bahwa kita itu tidak hanya memberikan contoh, tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka untuk melakukan kegiatan baik, kita harus membimbing mereka dan mengarahkan mereka sehingga Tukuri Handayani dapat tercipta atau siswa dapat tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang terpenting saat ini dalam proses pembelajaran? Menurut Bapak Ibu Guru, apa yang terpenting? Apa yang terpenting saat ini dalam proses pembelajaran? Yang terpenting adalah bahwa dalam proses pembelajaran itu berpihak pada murid. Peran kita sebagai guru sangatlah penting untuk membangun budaya positif. Budaya positif yang dimaksud di sini adalah dengan menerapkan yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini adalah dalam berinteraksi antara guru dengan siswa untuk mewujudkan visi sekolah yang berpusat pada siswa dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Bisa yang punya sama-sama ya tentang profil belajar Pancasila? 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan
mulia, berkebinekaan global, negara yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ini dengan SBG. Jadi nilai-nilai yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila seperti tadi ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan mandiri serta bernalar kritis. Silakan Mas Rey. Budi pekerti. Ya, salah satu disiplin positif itu adalah kita harus membentuk budi pekerti dulu. Jadi seyogyanya murid bukan hanya membutuhkan kecakapan kognitif, melainkan juga hal yang terpenting dari seluruh rangkaian pendidikan itu adalah budi pekerti, akhlak dan moral yang baik. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga memunculkan tenaga. Perpaduan cinta dan rasa yang menghasilkan rasa sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak dan juga bertindak. Jadi sebagai guru kita itu jangan hanya berfokus pada konten, namun lebih menekankan pada budi pekerti, akhlak dan moral yang baik sebagai manusia Indonesia. Jadi tidak hanya menggembor-gemborkan kita itu harus punya. Jadi tidak hanya menggembor-gemborkan kita itu harus punya budi pekerti, jadi anak itu harus menjadi anak yang baik. Tidak boleh seperti itu, tetapi kita juga harus memberikan contoh sehingga anak bisa meniru teladan baik dari kita sebagai gurunya. Next. Jadi di sini sebagai guru hendaknya mampu menciptakan budaya positif, baik itu di kelas maupun di sekolahnya. Caranya bagaimana? Jadi dalam menciptakan budaya positif dapat menerapkan berbagai konsep inti seperti disiplin positif. Kemudian disiplin positif itu contohnya apa? Kegiatan disiplin yang baik-baik seperti berangkat tepat waktu, itu disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, mendukung perilaku baik pada siswa maupun gurunya. Biasanya itu kan dilakukan dengan hukuman dan penghargaan. Ini yang masih kita lakukan saat ini ya. Kemudian juga 5 kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi ketika menyelesaikan sebuah permasalahan yang muncul pada saat melaksanakan tugas. Dari kegiatan budaya positif ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi biar kita memahami apa sih disiplin positif yang sebenarnya, kemudian motivasi perilaku sampai ke segitiga restitusi. Ini contoh kegiatan pembiasaan yang sudah dilakukan di SD Negeri Tugu Jati Kidul 01. Jadi ada kegiatan membuat gambar dari daun dilakukan oleh satu. Jadi disiplin yang dapat kita dari sini. Di sini disiplin ketika mengerjakan tugas itu anak-anak sudah bisa duduk dengan rapi. Kemudian mendengarkan dari guru kelas. Kemudian juga ada pembiasaan literasi, yaitu membaca surat pendek yang biasa dilakukan setiap hari Selasa. Ada juga literasi membaca yang kemarin dapat masukan dari mahasiswa untuk menambahkan biodata siswa karena ada kendala di AKM. Itu anak-anak ada yang lupa tanggal lahirnya. Jadi di sini ada saya menyediakan kotak siapa sih aku, siapa aku. Jadi di sini berisi tentang biodata siswa. Kemudian juga di sini ada kegiatan gotong royong, yaitu melaksanakan kegiatan ekobrik membuat kursi. Ada juga literasi membaca di sudut baca kelas. Selain itu juga ada kegiatan pembiasaan yang dilakukan setiap pagi, pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa,
sebelum masuk kelas. Kemudian kita juga sama-sama membuat keyakinan kelas yang sebelumnya diawali dengan kesepakatan kelas. Ada juga kegiatan pembelajaran yang membuat siswa tidak monoton belajar seperti itu saja. Jadi di sini ada kegiatan praktikum agar siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan juga bisa kreatif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Ada yang bisa memaparkan? Monggo. Oke, barangkali mau memaparkan atau berani? Silakan berani. Disiplin. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sinta, karena disiplin itu tidak harus dengan paksaan. Kemudian justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ini not atau catatan buat kita nih, bahwa hukuman itu boleh, tapi kalau bisa digunakan sebagai alternatif terakhir atau lebih baik tidak digunakan sama sekali. Sebagai pendidik, karena sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dalam dirinya. Karena ketika tidak dari dalam dirinya atau dengan paksaan orang lain, otomatis anak-anak itu oh berarti saya disiplin karena nanti biar saya tidak dihukum, saya disiplin biar nanti dapat ujian dapat dari bu guru, seperti itu kan ekstrinsik. Tetapi ketika intrinsik itu berarti oh saya itu harus disiplin karena misalnya saya datang tepat waktu, berarti saya itu akan nyaman ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran karena tidak terburu-buru dan juga bisa menunggu teman-temannya di kelas, bisa sambil melakukan aktivitas piket atau hal yang lainnya. Membahas tentang budaya positif diawali dengan perubahan paradigma stimulus dan teori kontrol. Di sini yang bisa kita gunakan untuk mengajar kepada anak-anak, kita itu nanti menggunakan teori stimulus respon. Yang sekarang saya mulai belajar tentang teori kontrol. Jadi di stimulus respon itu kita mulainya itu dengan yang namanya teori kontrol. Nah, di sini kita akan melihat perbedaannya. Jadi di sini ada stimulus respon yang nanti akan kita pelajari adalah teori kontrolnya. Stimulus responnya diantaranya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada stimulus respon, biasanya anak yang berperilaku buruk atau dinilai nakal dan sebagainya itu langsung dicap, oh anak ini kalau pagi suka iseng-isengnya, berarti anak ini nakal. Ini berarti kan stimulus respon, kita langsung merespon, oh bahwa anak yang lari-larian terus di kelas, yang mengganggu temannya, berarti itu adalah anak yang nakal, anak yang tidak disiplin. Itu stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita itu harus berusaha berpikir, anak itu lari-lari pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Kan setiap anak itu kan berbeda ya karakteristiknya ya. Ada yang anaknya anteng, kemudian ada juga anak yang tidak bisa mengontrol dirinya. Artinya itu dia itu tidak dapat menerima pembelajaran ketika dia duduk anteng atau agak hiperaktif seperti itu. Jadi di sini tujuan atau alasan dibalik anak melakukan sesuatu mungkin karena salah satu kebutuhannya belum terpenuhi. Jadi di sini ketika misalnya yang lebih sering jalan-jalan itu kan anak kelas 1, 2 ya. Jadi ketika ada si A lari-lari, dan kita jangan langsung kamu selalu lari-lari seperti itu.
Bu, karena saya sudah selesai melaksanakan tugas. Saya bingung mau ngapain. Saya tidak bisa kalau diem aja di tempat duduk. Akhirnya saya semua lari-lari deh Bu. Nah di situ kan berarti ada alasannya kenapa anak itu lari-lari. Jadi di sini tugas kita mensiasati. Oh berarti anak ini ketika dikasih soal atau tugas, tingkat kesulitannya itu sama dengan yang lain, selesainya lebih cepat. Ketika selesainya lebih cepat, maka anak itu akan merasa bosan. Jadi tugas kita sebagai guru bagaimana sih untuk mengisi agar anak itu sudah selesai melaksanakan tugas dan tetap duduk di tempat duduknya. Berarti kita harus memberikan bisa tugas tambahan atau juga menanyakan sesuatu yang sesuai dengan minat atau bakatnya agar dia mengerjakan tugas seperti minat dan bakatnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Coba di sini saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu guru sekalian ya, apakah setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Pernyataan pertama, mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Setuju atau tidak? Tidak ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan Anak itu terbiasa dengan positif. Kalau diberikan hukuman tadi positif yang bagaimana? Positifnya yang mendidik, misalnya memberi hukuman yang besar. Terima kasih Bu Yeni atas pemaparannya. Jadi menurut Ibu Yeni itu boleh saja memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti memecat. Jadi dengan hal yang tetap dapat mendidik anak, itu pendapat dari Ibu Yeni. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Mas Rek, barangkali mau berpendapat. Tadi sih jawabnya setuju. Mas Rek setuju atau tidak? Karena ketika usaha anak itu diapresiasi, anak pastinya akan senang gitu, dan ada kemungkinan anak akan mengulangi hal itu lagi. Oke. Terima kasih Mas Ray. Jadi pemberian penghargaan itu akan lebih memotivasi anak, atau anak itu senang karena perbuatannya diapresiasi, maka dia akan ibaratnya melakukan hal baik lagi seperti itu. Tapi untuk pembahasannya kita akan bahas di slide selanjutnya. Disiplin positif merupakan upaya untuk mendisiplinkan perilaku murid dengan menumbuhkan motivasi internal dalam bertanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga mampu mengontrol secara mandiri segala tindakannya. Tujuan dari disiplin positif adalah membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi di sini disiplin positif itu sebenarnya itu memang harus dalam diri sendiri. Artinya sebenarnya itu memang kita sudah terbiasa ya melakukan hukuman ketika anak-anak itu melanggar disiplin, walaupun hukumannya positif. Seperti tadi disuruh membaca, itu sebenarnya kurang tepat karena disiplinnya sebenarnya ya tanpa adanya alasan apapun. Walaupun ada penghargaan, kita boleh memberikan penghargaan, tetapi tidak boleh mendasarkan segala sesuatu itu atas penghargaan. Apabila melanggar, diberi hukuman. Tidak seperti itu, karena memang disiplin itu intinya harus dari dalam diri sendiri dulu. Ya, jadi tanpa alasan hukuman, penghargaan atau yang lainnya, walaupun tujuannya semuanya sama, yaitu memotivasi. Nilai kebijakan universal. Nilai kebajikan universal. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Jadi butuh proses untuk menciptakannya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru
ini dari kita semua. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Kebajikan universal ada di dalam profil belajar Pancasila seperti yang kita nyanyikan tadi ya. Jadi misalnya tadi profil belajar Pancasila itu yang paling sering itu adalah gotong royong ya. Kita meminta siswa untuk melakukan gotong royong, membersihkan halaman, kemudian mencabuti rumput, tapi gurunya cuma diam aja. Anak-anak akan melihat kita apa enggak? Tentu lihat kita kan. Jadi sebenarnya itu apapun yang dilakukan guru itu akan menjadi contoh bagi siswanya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah melakukan hal-hal yang baik yang bisa menjadi contoh bagi siswa-siswi kita atau menjadi teladan. Karena nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang diharapkan oleh semua manusia yang ada di dunia ini. Ya, jadi seperti kejujuran, kemudian juga kedisiplinan, tenggang rasa, kepedulian, dan juga kasih sayang. Itu merupakan nilai kebajikan universal. Profil belajar Pancasila tadi ya, beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ini semua sudah mulai satu persatu kita terapkan. Sebenarnya itu sudah dari dulu diterapkan, tetapi belum menjadi kebiasaan. Dan enggak seperti itu. Makanya tugas kita di sini itu adalah agar dapat melaksanakan kegiatan kebiasaan maksimal dan juga terus menerus. Ya karena hal-hal tersebut memang berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi contohnya itu di sini kalau berhubungan dengan murid adalah ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik itu pasti kita lakukan tujuannya yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Dari semua kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya tujuannya itu yang pertama tadi, yaitu untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana sih caranya bertahan hidup? Yang pertama dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Tetapi kan kita tidak hanya cukup hidup dengan makan, minum, tempat tinggal, dan juga hal-hal lainnya yang memang kebutuhan pokok kita. Tetapi kita juga membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari suatu kelompok sehingga keberadaan kita itu disadari oleh orang lain. Kemudian juga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan juga didengar. Ada juga kebebasan, jadi kita itu bebas untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan diri. Yang terakhir adalah kesenangan. Jadi setiap orang mempunyai hak atau kebutuhan dasar untuk memiliki kesenangan. Ada yang memilih kesusahan, ibu memilih kesusahan ibu. Oh tidak. Kesenangan yang Bu Vivi idamkan itu bermain, humor, antusiasme, tertawa atau semuanya? Semuanya. Nah, semuanya kita butuh ini ya, bermain. Jadi walaupun kita sudah ibaratnya sepuh ya, tidak bertambah umur lah, tapi kan kita tetap butuh untuk bermain. Bermainnya apa ya Bu Heni? Seperti tadi ya, ice breaking ya. Ya itu kan sebenarnya salah satu cara kita untuk bermain bersama anak-anak. Kemudian humor, jadi jangan jadi orang yang Spanyol terus nanti boleh melihat aja langsung kabur. Dan itu apa Bu? Humoris. Oh, humorisnya seperti siapa?
di desa kita itu nanti. Dan nah itu tandanya memiliki kesenangan seperti Bu Heni tadi, tertawa. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada perilaku yang didasarkan pada perilaku ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik berarti berdasarkan imbalan, atau yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti kan melakukan kedua hal ini karena ada embel-embelnya atau alasannya. Alasannya itu dari orang lain semua. Sedangkan untuk intrinsik menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi di sini itu kita menjadi diri kita apa adanya. Ya, jadi orang itu menilai kita ya sesuai dengan nilai yang ada pada diri kita. Misalnya kita itu adalah orang yang jujur, ya. Itu tuh dapat dilihat oleh orang lain. Kita mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi terbaik jadi siswa itu apa? Ya, jadi utamakan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian guru hendaknya menghindari pemberian hukuman dan reward yang berlebihan. Di sini ada kata berlebihan ya, jadi boleh asalkan tidak berlebihan dalam memotivasi murid guna meminimalisir motivasi eksternalnya. Jadi tujuan reward itu untuk motivasi eksternalnya. Jadi 5 kebutuhan dasar itu apa sih? Kebutuhan dasarnya itu adalah seperti kasih sayang, itu kan sudah pasti ya. Kemudian juga kesenangan. Terus ada juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ketika melakukan pelanggaran disiplin sebenarnya itu karena kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Ya, tadi ada contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas 5 ya. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan kesepakatan kelas. Sudah tahu belum perbedaannya? Ya, di kelasnya Bu Vivi ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas. Di kelasnya Bu Ayu kesepakatan kelas. Ya, ini yang sering sebenarnya sama-sama baik ya. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sama-sama baik. Tetapi di sini ada perbedaannya. Kesepakatan kelas itu lebih ke aturannya. Jadi itu dibuat bersama-sama tapi masih kaku. Artinya masih dalam bentuk aturan. Misalnya seperti berangkat terlambat. Jadi anak-anak harus tahu antoninnya, ibaratnya antoninnya. Berarti mereka selain tahu atau kesepakatan kelasnya itu tadinya apa, kemudian dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi mereka itu akan tahu apa yang tidak perlu mereka lakukan atau harus dihindari. Contohnya seperti itu. Ketika motivasi muncul dari dalam murid atau internal murid, maka secara tidak langsung akan memunculkan kesadaran untuk melaksanakan budaya positif. Murid juga akan lebih merasa bertanggung jawab dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Tadi sudah saya jelaskan juga ya. Jadi ketika dalam diri mereka sendiri, maka mereka juga akan melakukannya dengan sepenuh hati. Seperti kalau kita membaca di bahasa guru dengan membaca sesuai dengan keinginan kita, pasti akan lebih masuk yang sesuai dengan keinginan kita kan? Disuruh bu guru membaca buku IPAS misalnya, sementara kita ingin membaca buku cerita, pasti akan lebih masuk materinya itu adalah buku cerita. Jadi memang tugas kita itu adalah memunculkan motivasi internal siswanya untuk menyadarkan diri mereka tentang kedisiplinan atau disiplin positif. Dari semua budaya positif itu biasanya itu anak-anak akan mematuhinya itu karena ada hukuman dan juga konsekuensi. Itu adalah praktek nyatanya ya.
ya? Ya, jadi ada perbedaan untuk menyelesaikan permasalahan kedisiplinan atau pelanggaran budaya yang negatif dari anak. Ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Jadi perbedaannya adalah ketika dalam hukuman itu berarti langsung, spontan atau tiba-tiba. Jadi di situ misalnya anak mengobrol di kelas, langsung kamu ngobrol di kelas ya nak, langsung dituduh seperti itu. Kemudian langsung anak kamu ngobrol di kelas ya, keluar kelas. Itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi. Jadi konsekuensi itu dulu sudah pernah disepakati. Ketika guru masuk, anak-anak mari kita buat kesepakatan kelas. Jadi nanti kalau ada yang ngobrol ketika guru menjelaskan, konsekuensinya nanti menulis saya berjanji tidak akan ngobrol lagi sampai 10 kali atau 100 kali. Nah, jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan yang sama, konsekuensinya itu disampaikan. Sudah tahu kan Mas konsekuensinya apa ketika kamu ngobrol di dalam kelas? Ya Bu, sudah tahu. Baik, saya akan menulis 10 kali bahwa saya berjanji tidak akan ngobrol di dalam kelas ketika Ibu menjelaskan. Nah, hal-hal itu kan yang membuat anak tidak nyaman. Nyaman nggak kalau kita menulis kata-kata yang sama berkali-kali? Ya kurang nyaman ya, karena tangannya capek. Kemudian sikap guru juga selalu memonitor murid. Kayaknya anak-anak itu akhirnya jangan ngobrol. Nanti kita dapat hukuman dari guru sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, kalau restitusi itu adalah solusi terbaik. Kenapa terbaik? Karena di sini kitalah yang membuat anak mau memperbaiki kesalahannya berdasarkan dengan intrinsik tadi, ya, motivasi intrinsik. Jadi solusi tersebut dari anak. Yang melanggar anak, yang memberikan solusi atau menyelesaikan masalah itu adalah pilihan anak sendiri. Itu adalah restitusi. Jadi solusi dari hukuman sebenarnya itu adalah dengan melakukan yang namanya restitusi. Tetapi di sini ada beberapa posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Sebagai penghukum tentu kita sudah mempraktekkan ya sering kayaknya. Penghukum itu contohnya, kalau kamu terlambat masuk sekolah berarti nanti kamu harus membersihkan kamar mandi, misalnya seperti itu. Itu penghukum. Di sini untuk lebih jelasnya penghukum, guru penghukum sering menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi hukuman fisik itu contohnya, Mas, kamu tidak mengikuti kegiatan olahraga kemarin, lari-lari. Kemudian juga berbaris di lapangan, hormat bendera, itu hukuman fisik. Kalau hukuman verbal, kamu itu gimana sih? Malah sekali nggak mengerjakan tugas. Kamu itu anak yang nggak disiplin, anak yang kurang tahu aturan. Itu adalah contoh hukuman verbal. Membuat merasa bersalah. Jadi tadi ya sudah saya contohkan adalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah dan rendah hati. Jadi seperti tadi ya, rendah diri. Rendah diri. Jadi tadi, oh iya ya seperti itu. Saya nggak enak nih sama bu guru sampai ngomong kayak gitu. Berarti kayaknya saya itu benar-benar nggak memperhatikan apa yang bu guru katakan. Saya itu sebenarnya siswa yang berguna atau tidak sih? Akhirnya kan buat siswa merasa seperti itu. Teman, guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatifnya adalah ketika bersikap positif, ya, ketika bersikap positif pada murid dan juga siswa itu sudah merasa dekat, kadang itu siswa akhirnya tidak menggunakan bahasa yang formal pada kita. Contohnya sudah banyak deh. Nah, guru kan contohnya seperti itu contohnya. Sebenarnya kan
teman, tetapi namanya siswa tetap harus menggunakan bahasa yang formal dan sopan kepada guru. Itu negatifnya. Pemantau, pada saat kita memantau, kita bertanggung jawab atas perilaku murid. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Berarti misalnya, kamu berisik di kelas, konsekuensinya adalah kamu menulis, saya tidak akan berisik di kelas sampai 100 kali. Itu adalah konsekuensi. Biasanya digunakan oleh pemantau. Manajer, pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, menjadi manusia yang merdeka. Karena kurikulum kita itu kan kurikulum merdeka, jadi siswa itu bebas untuk mengemukakan pendapatnya, mandiri dan bertanggung jawab, menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Jadi bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dilakukan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat pelaksanaan upacara bendera. Jadi ketika ada yang tidak memakai atribut lengkap, langsung kalau menghukum itu langsung dipanggil gurunya. Sini mas, masuk. Sini mas, maju ke depan. Hormat pada bendera atau hormat di depan tiang bendera selama 15 menit tanpa menanyakan kepada anak kenapa kamu tidak memakai atribut lengkap dan sebagainya. Tapi anak itu langsung tiba-tiba bilang bersalah karena memang salah tidak memakai atribut dan langsung diberi hukuman. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Sedangkan sebagai pembuat rasa bersalah adalah kita itu membuat statement atau kata-kata itu seolah-olah memang lagi hening ya. Biasanya guru itu mencari suasana yang hening agar anak itu tuh merasa bersalah. Di sini contohnya adalah berapa kali bapak ibu atau berapa kali ibu beritahu kamu selalu mengecewakan. Akhirnya mau tidak mau anak itu meminta maaf dan merasa bersalah karena sudah mengecewakan gurunya. Untuk yang teman itu menggunakan bahasa seperti teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Sekali ini saja. Ayo ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah itu contoh sebagai teman. Sedangkan sebagai pemantau, jadi guru di situ memantau terus, melihat anak-anak yang sekiranya tidak memakai atribut, kemudian langsung disampaikan, kamu telah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa ketika tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap? Setelah ini beri atribut dan jangan diulangi lagi. Di sini kan hanya langsung mengemukakan konsekuensinya apa dan mewajibkan atau langsung memerintah anak untuk melakukan apa yang diperintah guru. Jadi di sini juga orang tepat. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ketika sebagai manajer, maka guru itu benar-benar mengolah rasa dan pikiran serta membantu anak agar menemukan solusinya. Jadi di sini itu agar anak tahu kesalahannya apa. Jadi bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Kan di situ anak bisa mengolah rasa dan pikirannya dulu. Oh iya bu, saya sepertinya atributnya kurang lengkap. Mohon maaf ya dulu. Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Nanti saya itu bu, ketika pulang sekolah akan meminta kepada orang tua untuk membeli atribut. Jadi di sini kan guru hanya memberikan arahan agar anak itu mencari solusi sendiri. Jadi nanti anak pulang itu, bu, tadi saya disuruh guru membeli atribut, saya dihukum kayak gitu. Kalau ketika memakai posisi manajer kan, saya tadi memberikan solusi kepada guru karena memang saya salah bu, nanti tolong berikan ya bu atributnya. Jadi itu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di sini kita
muridnya itu merasa terang bahwa saya itu merasa bersalah, padahal muridnya itu belum mengatakan alasannya itu kenapa. Tepuk tangan untuk Bu Vivi. Terima kasih Bu Vivi, betul sekali. Jadi di sini ada kata-kata kecewa. Dan saya kecewa sekali. Jadi kata-kata itu adalah yang membuat anak, ya Allah, guru kecewa sama aku, ya aku bersalah banget, saya seperti itu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian di sini ada posisi kontrol apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu posisi kontrol sebagai apa ya? Siapa yang tahu? Sebagai manajer. Oh iya, silakan Ibu Sunani. Sebagai apa Ibu Sunani? Sebagai manajer ya, karena di situ tidak terlalu menekan kepada anak, tetapi kita menanyakan. Jadi anak itu mempunyai solusi sendiri dari hukuman sendiri dan solusi itu dari anak tersebut. Jadi itu termasuk dalam manajer. Ya, terima kasih Bu Nane. Tepuk tangan untuk Bu Nane. Ya, terima kasih ya Bu Nane atas penjelasannya, betul sekali. Jadi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena di sini anak itu mengemukakan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Apa posisi yang sebaiknya guru ambil ketika menghadapi sebuah masalah? Menurut Bapak Ibu guru apa? Dari 5 posisi kontrol tadi, posisi kontrol yang paling tepat dilakukan adalah posisi sebagai apa Bu? Manager. Jadi posisi kontrolnya adalah sebagai manager. Ya, jadi untuk segitiga institusi kemarin juga saya sudah membuat skenario bersama siswa kelas 5 yang melakukan pelanggaran karena tidak berangkat tepat waktu atau terlambat. Jadi menstabilkan identitasnya itu adalah menanyakan dulu, Mas, apa betul menurut guru piket hari ini Mas Zidan itu terlambat berangkat sekolah? Nah, siswa kan butuh tenang dulu ya. Iya Bu, betul, saya terlambat. Sudah berapa kali Mas Zidan terlambat? Karena memang sudah sering terlambat ya. Jadi Mas Zidan menjawab 10 kali. Ya, kemudian saya juga tanya, Mas, boleh saja terlambat ya, karena terlambat itu adalah merupakan hal yang alami dilakukan oleh setiap manusia, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi alangkah baiknya kalau bisa lebih disiplin. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika murid sedang emosional, mereka tidak mampu menggunakan bagian otak rasionalnya, maka perlu distabilkan. Jadi di sini tugas kita menenangkan anak dulu. Iya, jadi anak itu jangan langsung sini, kamu terlambat. Nah, jadi kita harus menstabilkan emosi anak terlebih dahulu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, bahwa setiap perilaku murid memiliki alasan. Maka dari itu perlu adanya validasi dari perilaku tersebut. Murid diajak berpendapat atas apa yang sudah dilakukan untuk kemudian diarahkan untuk membuat kesepakatan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kepada murid yang melakukan kesalahan. Setelah memvalidasinya dengan tujuan menumbuhkan kesadaran sendiri atas kesepakatan yang diinginkan dan dibuat bersama. Dengan begitu, murid akan merasa lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi seperti posisi manajer tadi ya, di sini tujuannya adalah agar anak memberikan solusinya. Budaya positif merupakan perwujudan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang menjadi tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang berorientasi pada cara menuntun murid dalam tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Jadi untuk mewujudkan budaya positif, maka seorang guru perlu memiliki nilai-nilai sebagai berikut, yaitu pertama, yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi rekan guru, mendorong kolaborasi, mewujudkan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di mana dalam mewujudkan budaya positif itu berarti guru harus menerapkan yang namanya nilai dan peran sebagai calon guru penggerak atau guru penggerak. Guru yang hebat berarti mampu membawa perubahan yang positif, baik bagi diri sendiri, orang lain, dan juga sekolahnya. Salah satu perubahan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional adalah terwujudnya budaya positif di sekolah. Dengan muara akhir adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi semua yang kita lakukan, yang dari tadi kita pahami bersama tentang budaya positif, posisi kontrol juga, itu tuh semuanya akan bermuara pada satu tujuan, yaitu berpihak pada murid. Jadi tujuannya tetap murid. Dengan merasa perubahan berpedoman pada prinsip inquiry apresiatif dan tahapan baja yang kemarin sudah saya paparkan ketika kegiatan diseminasi dengan PPG tentang visi dan prakasa perubahan yang akan memudahkan mencapai budaya positif di sekolah yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Seperti yang di awal tadi. Jadi di sini saya sampaikan contoh sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Tadi belum dicontohkan tentang bagaimana sih melakukan praktek tentang segitiga restriksi sampai pada kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amor atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, beberapa kata. Merdeka itu indah. Merdeka itu nyaman. Merdeka itu selamat, dan merdeka itu bahagia. Guru hebat adalah guru yang mampu memberikan kebebasan berpikir kepada murid, guru yang dirindukan kehadirannya oleh murid, dan guru yang mampu menciptakan karakter budi pekerti yang luhur bagi muridnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Seperti biasanya, hari ini kita melakukan kegiatan kebiasaan literasi. Untuk kebiasaan literasi kali ini, kita akan membuat yang namanya keyakinan. Ada yang
tema. Jadi nanti kelompok 1 membuat tampak seperti, kelompok 2 tidak tampak seperti pada tema disiplin positif. Untuk kelompok 3 nanti membuat tampak seperti, kelompok 4 membuat tidak tampak seperti pada tema percaya dan menghormati orang lain dan barang milik. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, siapkan bolpoinnya. Nanti Bu Guru bagikan apa ya ini namanya? Jadi untuk yang tampak seperti pada tema disiplin positif, Bu Guru akan memberi warna apa ini? Silakan, Mbak.
mengimplementasi dan melaksanakan sesuai dengan keyakinan kita. Paham ya anak-anak ya? Sekian dari guru. Wassalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. berikut ini adalah respon dari kelas 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasidah Dinda Sailan, kelas 5 SDN 2131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dapat Dia Pratama dari kelas 5 SD Negeri Jati Kidul 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osa Bagaimana Purnama dari perasaanmu saat membuat kelas keyakinan 5 kelas? SDN Negeri Jati Kidul 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutful Boyha dari kelas 5 SD Jati Kidul 1. Perasaan saya sangat gembira sekali membuat keyakinan kelas. Perasaan saya senang dan antusias membuat keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang sekali ketika membuat keyakinan kelas. Perasaan saya sangat suka dan senang. Dilakukan. Penting sekali, sangat penting sekali. Supaya kita lebih bertanggung jawab. Refleksi. Kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman terhadap guru dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023 di SDN Negeri Jati Kidul 1. Terdapat 11 orang guru yang menyaksikan dan mengikuti kegiatan ini. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan menerapkan budaya positif. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan yang dapat dilakukan diantaranya adalah selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak, meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi terhadap murid dan lingkungan sekolah. Demikianlah pemaparan dari video saya. Semoga bermanfaat. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.